Halo sobat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera ya. Saya ucapkan selamat datang di channel Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit. Untuk sahabat semuanya yang menjalankan aktivitasnya di hari ini, semoga lancar-lancar saja, tidak ada halangan apapun, dan sehat, damai, sejahtera untuk kedepannya. Amin. Baiklah sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pupuk KCL ya. Jadi pupuk KCL merupakan salah satu kebutuhan penting, kebutuhan pokok pada tanaman kelapa sawit ya. Jadi apa saja manfaat dari pupuk KCL ini dan 10 hal tentang pupuk KCL. Jadi kita perlu mengenal pupuk KCL dan juga manfaatnya ya. Yang pertama sekali adalah KCL ini merupakan salah satu pupuk dengan kandungan kalium dengan kadar 60% K2O ya. Jadi merupakan salah satu kebutuhan pokok penting pada tanaman kelapa sawit. Manfaat selanjutnya, KCL ini sebagai pembentuk karbohidrat dan gula pada buah ya. Jadi untuk memperberat tandan buah segar ataupun pembentuk bunga dan buah, itu unsurnya dari KCL. Dan juga KCL ini untuk memperkokoh pada batang tanaman kelapa sawit ya. Jadi makanya KCL ini sebaiknya diberikan ataupun diaplikasikan sejak tanaman kelapa sawit itu usia dini. Jadi semenjak kelapa sawit umur 3 bulan sampai 6 bulan itu sebenarnya sudah dikasih KCL walaupun sedikit. Selanjutnya kalium atau KCL terbuat dari bebatuan felspat ya. Jadi bebatuan felspat ini tidak ada di Indonesia dan adanya cuma di Belarusia maupun di Eropa ya. Makanya jangan heran kalau pupuk KCL ini kebanyakan impor karena bahan utamanya bebatuan fosfat itu adanya cuma di Rusia maupun di Jerman ataupun di Eropa ya. Jadi kalau di Indonesia itu sangat sangat sulit sekali dan sangat jarang sekali untuk bebatuan fosfat. Makanya untuk Indonesia sendiri belum bisa memproduksi sendiri dengan pupuk KCL ini karena minimnya bahan dasar ya. Dan juga pupuk KCL ini bersifat antagonis dengan kandungan natrium, kalsium, dan magnesium ya. Maka kalau pemberian terlalu tinggi pada KCL ini, maka kandungan magnesium pada tanaman kelapa sawit itu semakin tertekan ya. Jadi untuk pemakaian pupuk KCL ini perlu diimbangi juga ada pemakaian pupuk dolomit dan juga kisrit ya sebagai kandungan pupuk magnesium. Jadi biar ada keseimbangan antara magnesium dengan kalium ya. Pupuk KCL ini atau kalium ini kebutuhannya sangat relatif paling banyak ya pada tanaman kelapa sawit. Jadi di antara semua pupuk itu yang dibutuhkan secara paling besar ataupun paling banyak adalah pupuk KCL ataupun pupuk kalium. Di antara yang pertama yang kebutuhan paling besar itu adalah pupuk KCL, kedua itu pupuk nitrogen ataupun urea, ketiga fosfor, keempatnya magnesium, dan terakhirnya itu boron. Jadi kebutuhan yang relatif paling besar dibutuhkan tanaman kelapa sawit itu adalah KCL ya. Kekurangan pupuk KCL ini pada tanaman kelapa sawit bisa ditandai dengan bercak-bercak kuning pada daun ataupun daun pada pelepah ya. Itu ditandai dengan bercak-bercak kuning ataupun oranye seperti totol-totol gitu ya. Jadi itu tanda-tanda kekurangan unsur hara kalium ya KCL. Jadi tandanya seperti itu. Dan jika sudah terkena bintik-bintik kuning ataupun bintik-bintik oranye itu artinya tidak bisa kembali hijau seperti semula ya. Kita hanya bisa mengharapkan pada tunas daun yang baru untuk kesembuhan selanjutnya. Jadi kalau kekurangan pupuk KCL ini bintik-bintik kuning itu kalau dibiarkan lama-lama nanti akan mengering. Jadi akan banyak pelepah-pelepah kelapa sawit maupun daunan kelapa sawit itu lama-lama akan mengalami kekeringan daun. Dan kekeringan daun ini biasanya diawali dengan pelepah yang paling bawah ya. Pupuk KCL ini sifatnya mudah sekali larut ya. Bila terkena air itu sifatnya mudah cepat sekali larut jika terkena air karena kandungannya itu adalah mempunyai senyawa garam ya. Jadi punya bahan amoniak garam. Jadi bila terkena air itu sangat mudah sekali larut. Jadi kalau untuk pupuk KCL ini kalau mengaplikasikan itu makanya diharapkan waktu yang tepat itu di musim penghujan ya.
ataupun di waktu pagi hari, jadi masih embun, masih ada itu, jadi cepat larut ke dalam tanah. Pupuk KCL juga merupakan salah satu jenis pupuk tunggal ya, yang tidak ada duanya, tidak banyak penggantinya. Makanya pupuk KCL ini tidak seperti pupuk-pupuk yang lain seperti TSP ada penggantinya, SP ada penggantinya, RP, seperti juga nitrogen itu seperti urea ada pengganti ZA. Kalau untuk KCL sendiri ini jarang sekali untuk penggantinya. Jadi merupakan salah satu pupuk tunggal yang jarang ada penggantinya. Terus gimana Bang kalau misalkan tanaman kelapa sawit itu tidak dikasih KCL ya, maka ya tingkat produksi tandan buah segarnya maka akan kurang ya, tidak maksimal untuk produksi tandan buah segarnya jika kekurangan KCL ini. Bisa juga tidak memakai pupuk tunggal KCL tetapi memakai pupuk NPK yang kadar kaliumnya lebih tinggi, seperti pupuk NPK 13827, maka penekanan unsur kaliumnya atau KCL-nya lebih tinggi dibanding dengan unsur nitrogen dan fosfornya. Jadi bisa saja kita memakai pupuk NPK tidak menggunakan pupuk KCL, bisa juga. Cuman kita memakai NPK-nya dengan kadar kandungan kaliumnya yang paling tinggi, seperti NPK dengan kandungannya 13827. Itu sangat pas sekali. Selanjutnya untuk KCL ataupun kalium ini merupakan unsur hara yang paling penting ya. Untuk tanaman kelapa sawit itu unsur hara yang paling penting. Jadi tidak seperti pupuk yang lain itu ya banyak pengganti. Jadi kalau urea sendiri, pupuk KCL sendiri ini tidak banyak pengganti. Bisa kita lihat sendiri kalau kita tes ya, kita tes dengan air, kita masukkan ke dalam air, maka akan cepat sekali larut pupuk KCL ini. Akan cepat sekali larut jika terkena air. Dan ciri-cirinya untuk pupuk KCL ini yang asli ya. Jadi banyak masyarakat petani sawit itu yang terkena tipu dengan pupuk palsu ya. Jadi ciri-ciri untuk pupuk yang asli itu jika dikasih air dan diaduk-aduk seperti ini, maka akan terasa dingin dan akan cepat sekali larut. Dan nanti kita biarkan lama-lama itu akan terpisah ya antara air dengan kandungan KCL itu, maka akan terpisah. Seperti ada jarak pemisahnya, itu tidak bisa menyatu. Kalau kita diamkan itu akan terpisah. Itu ciri-ciri pupuk KCL yang asli ya. Beda sekali dengan pupuk yang palsu itu, pupuk KCL tapi nggak hancur-hancur, diaduk ke dalam air itu udah palsu ya. Jadi banyak sekali sekarang itu beredar pupuk KCL. Cuman kalau kita lihat dari luarnya, dari karungnya, dari saknya itu ya menyerupai sekali, tetapi kalau kita lihat isinya, kita bisa tes langsung, kita bisa uji langsung isinya, kita tes dengan air, maka itu akan kelihatan asli atau enggaknya. Maka kalau yang asli itu kalau diaduk dengan air maka terasa dingin dan akan cepat sekali larut, dan kalau dibiarkan itu, didiamkan itu, maka akan terpisah antara air dan kandungan kalium ini akan terpisah. Nah seperti ini ya, seperti ada menggilap-menggilapnya ini. Baiklah sahabat semuanya, petani kelapa sawit semuanya, mudah-mudahan ini bisa membantu para petani kelapa sawit untuk mengenali pupuk KCL ya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.